Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mahatma, para pelatih, para senior, dan seluruh anggota yang ada di jaringan Mahatma dimanapun ya di tanah air, serta khususnya kepada para guru kami yang sudah banyak memberikan ilmu kepada kami semua di Mahatma. Salam takzim kami juga buat Bapak Pembina Mahatma, guru kita semua yang sangat kita cintai, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Rifai MBA, yang saya kira kita yakini beliau sudah banyak memberikan enlightenment ya, pencerahan pada kita semua tentang pesan-pesan moral dalam olahraga pernapasan Mahatma ini. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin sedikit sharing tentang mungkin sebagai pengingat aja buat kita semua, terutama para sahabat-sahabat di Mahatma di seluruh tanah air ya. Yang pertama, harus kita ingat bahwa Mahatma ini adalah salah satu olahraga yang berbeda dengan olahraga pernafasan lain. Saya menganggapnya berbeda karena ada distingsi khusus ya jika kita dibandingkan dengan olahraga pernafasan yang lain ya. Mungkin ada titik-titik temunya ya, tetapi saya melihat belakangan ini memang Mahatma banyak mengajarkan khusus pada kita, terutama kepada saya secara pribadi, tentang bagaimana falsafah kehidupan dan karakteristik yang terbaik dalam etika ya. Itulah sebabnya Mahatma tidak hanya merupakan media untuk peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas fisik, tetapi juga Mahatma goal end-nya adalah bagaimana meningkatkan kualitas karakter orang menjadi lebih baik. Saudara-saudara sekalian, misalnya bisa kita sebut bahwa Mahatma adalah bagian dari olahraga pembentukan karakter ini. Di antara indikatornya adalah yang pertama, misalnya di Mahatma itu diajarkan tentang pentingnya rendah hati ya, dan ini syarat mutlak ya. Kenaikan tingkat ya, kenaikan jurus, kenaikan level, kenaikan tingkat pelatih, dan kenaikan tingkat anggota, dan kenaikan jabatan pelatih ternyata bukan terletak pada kebagusan dan kekuatan jurusnya saja ya, bukan pada kemampuan jurusnya yang bagus dan kemampuan latihan fisiknya yang bagus dan nafasnya yang bagus saja, tidak, tetapi juga sangat ditentukan oleh seberapa besar dia memiliki karakter rendah hati. Jadi mungkin ilmunya, jurusnya bagus ya, tingkatan pelatihnya juga bagus dan tinggi ya, ada pelatih inti, ada dewan pelatih, mungkin ada asisten guru besar, dan mungkin jurusnya bagus-bagus semua, tetapi kalau kemudian tidak berbanding lurus dengan kerendahan hatinya, maka sebenarnya ilmu Mahatma menjadi tidak bermanfaat ya. Karena itu sebenarnya yang pesan terpenting yang diajarkan oleh Bapak Pembina kita, bahwa semakin tinggi ilmu dalam Mahatma, semakin tinggi kenaikan jabatan pelatih, semakin lama dia bergabung di Mahatma, itu berbanding lurus dengan sifat rendah hatinya. Ini yang luar biasa menurut saya ya dari Mahatma ini. 15 tahun saya bergabung di Mahatma ini ya, dan luar biasa saya banyak mendapat pelajaran. Tidak hanya selama ini ilmu-ilmu yang kita dapatkan hanya berkutat pada persoalan teoritis ya, konsep-konsep teori yang melangit itu, tapi ketika masuk ke Mahatma itu lebih aplikatif ya. Di Mahatma tidak hanya mengajarkan teori-teori ya, tetapi juga mengajarkan bagaimana jurus-jurus itu, etika-etika itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu bisa kita lihat ketika kita misalnya melakukan latihan fisik ya, menyelenggarakan atau melaksanakan jurus-jurus di Mahatma. Itu yang pertama. Jadi indikator bahwa Mahatma adalah merupakan olahraga pembentukan karakter, indikatornya bahwa Mahatma mengajarkan tentang pentingnya rendah hati. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua adalah Mahatma itu mengajarkan tentang menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ini Islami banget ya konsep ini ya, dan memang Pak Pembina, Bapak Pembina sudah sangat luar biasa mengambil referensinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukuran keberhasilan orang berlatih di Mahatma, termasuk pelatih, anggota, itu terletak yang kedua ya. Bagaimana dia bisa menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Dan ini bisa kita lihat ketika kita melaksanakan praktek latihan jurus ya. Bagaimana menempatkan posisi orang tua di mana, bagaimana kita cara berjalan di depan orang yang sedang duduk, bagaimana etika kita. Ini artinya mengajarkan bahwa kita harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Apalagi kepada guru-guru kita ya. Makanya sebenarnya
Betapapun hebatnya kita berlatih fisik di Mahatma, kalau kita gagal menghormati guru kita, menghormati senior kita, menghormati orang tua kita, maka sebenarnya menjadi tidak manfaat ilmu kita. Itu pesan yang penting dari Bapak Pembina yang diajarkan pada kita semua. Kemudian yang ketiga, misalnya di Mahatma itu diajarkan tentang senyum ramah. Ya. Senyum ramah kelihatannya sederhana, tetapi itu prinsip. Maka ketika orang ingin naik tingkat, ya, baik tingkat pelatih, kenaikan tingkat anggota, baik di tingkat jurus atau kenaikan lainnya, ya, di Mahatma itu, ternyata ukuran keberhasilannya tidak hanya diukur, sekali lagi tidak hanya diukur oleh kemampuan mempraktekkan jurus, ya, tidak hanya diukur pada kemampuan misalnya menahan nafas selama 2 menit, bukan itu saja, ya, tetapi ternyata dalam Mahatma diajarkan bagaimana dia bisa menebarkan kedamaian dengan cara senyum ramah. Jadi kalau dalam prosesi ujian itu masih terlihat performan yang tidak mampu menciptakan senyum ramah, maka semua ujiannya dianggap gagal, ya, betapapun hebatnya jurusnya. Ini yang berbeda, ya, ini yang paling mahal dari Mahatma, ya. Bagaimana misalnya diajarkan para anggota, pelatih menebarkan kedamaian. Jadi kalau saya memahaminya, substansi yang diajarkan Mbak Pembina itu, senyum ramah itu artinya anggota Mahatma, pelatih Mahatma, dan seluruh keluarga besar Mahatma harus menebarkan kedamaian pada sesama. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi itulah beberapa indikator yang bisa kita lihat kenapa Mahatma itu disebut sebagai olahraga pembentukan karakter. Jadi urusan mematahkan besi, ya, kemudian tahan oleh sentuhan air keras, kemudian bisa memecahkan botol, bisa tidak bernapas 2 menit. Itu hanya tes energi saja, bukan itu ukurannya. Itu penting, ya, karena itu menjadi tes juga, ya. Tetapi yang lebih penting adalah 4 indikator tadi. Bisakah dia rendah hati? Bisakah dia senyum ramah? Bisakah dia menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda? Kalau itu bisa dilakukan, maka semua tingkatan jurus Mahatma akan dianggap berhasil. Mudah-mudahan sharing sederhana ini ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.